Salam God Lovers dimanapun saudara berada, kembali lagi bersama kita bertemu dalam program Word from Heaven. Saudaraku terkasih, tema pada kesempatan kali ini adalah kasih karunia Tuhan sanggup memulihkan. Nah, dalam renungan singkat kita kali ini akan saya ambil di dalam Yesaya pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudaraku terkasih, saya mau menyaksikan kisah saya di suatu pagi. Saya dalam keadaan yang tergesa-gesa untuk segera mempersiapkan presentasi rapat sinode yang diadakan kurang dari 1 jam lagi. Nah, dalam keadaan itu saya terburu-buru. Saya masuki lift, begitu pintunya terbuka, seseorang dari dalam lift melangkah keluar dengan secangkir kopi di tangannya. Tabrakan pun tak dapat dihindarkan, saudara. Kopi yang dibawa orang itu pun tumpah membasahi bagian depan baju saya. Waduh, panik enggak? Ya paniklah, saudara. Ya, rapat mau dimulai. Ya, baju kotor. Nah, akhirnya saya berlari ke kamar mandi. Beruntung saya membawa baju ganti. Namun baju yang terkena kopi itu adalah baju favorit saya, saudara. Saya berusaha mencucinya dengan sabun cuci tangan di wastafel kamar mandi, saudara. Tapi noda itu tidak hilang sedikit pun. Akhirnya karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi, maka baju kotor itu saya masukkan ke dalam kantong plastik dan saya bergegas menuju ruang rapat. Nah, saudaraku terkasih, rapat berlalu, saya kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, saya bercerita kepada istri saya. Ia sangat menyayangkan baju kesukaan saya yang kini tak bisa lagi saya pakai. Nah, istri saya mengambil baju kotor itu dari tangan saya, lalu melangkah ke kamar mandi. Karena saya penasaran, saya ikutin langkah istri saya ke kamar mandi itu. Nah, istri saya mengambil sebuah botol, saudara, dan menuangkan sedikit isinya ke atas noda kopi. Nah, saya yakin botol itu berisi deterjen, ya. Nah, perlahan baju itu dikucek-kuceknya. Tak berapa lama, saya melihat sebuah keajaiban, saudara.
noda itu luntur bersamaan dengan aliran air yang mengucur dari keran gitu ya. Dia keluarkan air, dia kucek-kucek, hilang nodanya, saudara. Nah, melihat wajah saya yang terheran-heran, istri saya berkata, "Tidak ada noda yang tidak bisa hilang ketika kamu menggunakan sabun yang benar untuk membersihkannya." Wah, benar juga ya. Maklum saudara, ya, saya nggak ngerti gitu ya. Tapi kata-kata istri saya itu luar biasa. Saudaraku terkasih, ya, kesaksian saya barusan mengingatkan kita tentang hubungan kita dengan Bapa. Sebagai manusia tentu kita pernah berbuat dosa, saudara. Dan iblis seringkali menggunakan masa lalu itu sebagai bahan untuk mendakwa kita. Membuat kita merasa terintimidasi. Seolah-olah noda kotor itu tak akan pernah bisa hilang dari hidup kita. Saudaraku, akan tetapi sadarilah bahwa ketika Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita, segala noda dosa dalam hidup kita telah dibersihkannya secara total dan menyeluruh. Sebesar apapun kesalahan yang pernah kita perbuat, tidak ada satupun yang tak dapat dibersihkan oleh darahnya yang telah tertumpah bagi kita semua. Saudaraku terkasih, percaya dan terimalah dengan iman bahwa kasih karunia Tuhan yang begitu besar sanggup memulihkan kehidupan kita. Dan jangan izinkan iblis untuk mendakwa kita dengan mengatakan yang sebaliknya. Saudaraku, renungkanlah kasih karunia Tuhan yang begitu besar sanggup memulihkan hidup kita. Demikian renungan singkat pada kesempatan kita kali ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau terus jaga kami, melindungi kami Tuhan. Kami yakin Engkau terus mengasihi kami lebih dari apapun Tuhan. Ampuni kami bila mana kami sering terintimidasi oleh iblis, tapi kuatkan kami Tuhan untuk selalu kuat melawan intimidasi itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. God Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.